saya tahu Pak Pandu ini paling konsisten untuk bicara soal pandemi COVID ya. Dari awal sampai sekarang tetap kenceng ini. Pernyataan-pernyataannya ini kan termasuk 2 hari lalu atau 3 hari lalu itu bilang ini kita memasuki fase herd stupidity, bukan herd immunity yang dicita-citakan, tapi herd stupidity yang tercapai. Untuk sampai kesimpulan ke sana itu apa aja Pak komponen anunya Pak? Ini maksudnya diarahkan ke pemerintah kah atau ke masyarakat kah atau ke sebuah pihak sebetulnya? Jadi kan herd immunity itu adalah suatu konsep di mana kita akan mengusahakan dengan vaksinasi tentunya. Kalau sebagian besar masyarakat sudah mempunyai imunitas, maka pandemi ini akan bisa selesai. Artinya tidak ada lagi masalah karena semua orang sudah sebagian besar ya, nggak semua orang mempunyai imunitas sehingga virusnya bingung mau mencari siapa, karena begitu mencari orang yang sudah punya imunitas, korbannya mungkin terinfeksi tapi tidak ada yang masuk rumah sakit atau tidak ada yang mati. Itu cita-cita. Ya kan, ternyata tidak mungkin dicapai oleh bangsa Indonesia dalam waktu dekat. Kenapa? Karena vaksinasinya tidak mungkin cepat. Kita stok vaksinnya juga terbatas. Dan ditambah lagi sebagian masyarakat juga tidak mau divaksin. Kemudian saya menawarkan suatu strategi. Kita harus kombinasi dengan 3M, ya kan, dan menjaga supaya mobilitasnya betul-betul dipatuhi, ya kan. Jadi nggak usah sampai 80% penduduk divaksinasi, separuh saja divaksinasi sudah bisa memberikan efek yang cukup besar seperti herd immunity, dan itu kan suatu teori, ya kan. Ternyata itu pun juga tidak diterima oleh pemerintah atau ragu-ragu, ya kan, karena mungkin menganggap bahwa ini tidak ada yang mengusulkan seperti itu di dunia. Itu usulan Pak Pandu itu dulu disampaikannya kapan itu persisnya? Awal-awal pandemi kah? Maret, April, Mei? Kira-kira ketika kita baru mulai program vaksinasi. Oke. Februari kemarin berarti ya? Februari. Ya, Maret lah. Maret. Oke. Dan kemudian kita bilang bahwa vaksinasi itu bukan senjata pamungkas. Jadi jangan mengandalkan itu. Kita harus kombinasi dengan 3M dan membatasi mobilitas penduduk, ya kan. Jadi itu sangat penting, dan kita melihat bahwa tantangan yang terbesar adalah bahwa virus ini selalu bermutasi, ya kan. Nah, ketika kita mau sudah turun kasusnya, dan kemudian saya dorong untuk vaksinasi pada lansia, itu tadinya nggak terpikir untuk vaksinasi lansia, karena yang mereka pikirkan ekonomi. Jadi kelompok-kelompok yang berinteraksi, yang bisa memberikan kontribusi ekonomi yang akan divaksinasi duluan, ya kan. Jadi selain nakes tentunya yang pertama, mereka tidak mikir bahwa kalau kita mau mengendalikan pandemi, kita harus menekan orang yang masuk rumah sakit dan menekan kematian. Dan strategi itu sebenarnya cukup sederhana. Kita prioritaskan lansia dulu. Karena yang masuk rumah sakit dan sampai meninggal tuh lansia, kira-kira hampir 20% atau paling tinggi 20% usia 60 tahun ke atas tuh kalau terinfeksi masuk rumah sakit. Dan 50%-nya akan meninggal, ya kan. Jadi walaupun nanti ada lonjakan, kalau nggak ada yang masuk rumah sakit dan tidak ada yang meninggal, kan kita lebih rileks, gitu kan. Dan tidak ketakutan seperti sekarang, di mana rumah sakit tidak bisa menampung, di mana setelah meninggal pun susah mencari lahan pemakaman. Jadi sangat menyedihkan, gitu. Ini menurut saya itu dari sisi pemerintah. Dari sisi masyarakat itu banyak yang juga
tidak menyadari, saya nggak akan kena atau saya nggak akan masuk rumah sakit gitu kan. Memang sebagian besar 80% orang yang terinfeksi tidak bergejala. Hanya sebagian kecil yang bergejala. Jadi kalau kita pikir sekian banyak masuk rumah sakit dan sekian banyak yang meninggal, sebenarnya yang terinfeksi itu jauh lebih banyak, gitu kan? Dan ini sebenarnya kita harus pendorong supaya ada kebijakan-kebijakan yang kita sudah pelajari dari pengalaman setahun. Misalnya, setiap ada mobilitas penduduk akibat liburan panjang atau cuti bersama, itu akan 2 minggu kemudian akan terjadi peningkatan kasus. Nah, pada tahun ini mudik Lebaran dilarang juga, tetapi tidak sepenuhnya dilarang. Dan waktu itu saya mengkritik. Itu mirip tahun lalu kan, ada mudik, kemudian ada istilah ada mudik, ada pulang kampung kan, sempat ada perdebatan juga tuh. Betul sekali. Betul sekali. Makanya waktu itu saya membuat pemodelan. Apa yang terjadi kalau mudik? Ternyata terjadi peningkatan kasus. Tentu dengan matematis ya, dan epidemiologi. Itu bukan hanya di daerah yang dari tujuan mudik, dan juga mudik balik. Jadi mudik balik ke kota besar di Jakarta, Bandung dan sebagainya itu akan meningkat. Ya, baru kemudian Pak Jokowi mau melarang mudik tahun lalu. Ya, tahun lalu beda dengan tahun sekarang. Sebagian besar waktu itu tahun lalu masih patuh gitu. Jadi yang mudik tuh ada tapi separuh. Ya, itu pun juga akan diikuti dengan peningkatan kasus. Jadi selama tahun 2021 kita itu tidak pernah turun kurvanya. Naik, kemudian turun sedikit, terus naik tinggi, ya kan? Karena ada pilkada, ada liburan bersama, cuti bersama, sampai bulan Desember pun setelah pilkada, kemudian ada cuti Natal dan bodohnya ya. Tadinya agak panjang, jadi 2 liburan Natal, kemudian ada liburan tahun baru, gitu kan? Sampai tahun baru berikutnya. Waktu itu kita predik, ini nanti habis tahun baru akan terjadi lonjakan tinggi. Betul saja terjadi. Lonjakan cukup tinggi selama bulan Januari dan Februari. Di tahun ini terjadi lagi. Di tahun ini lebih dahsyat. Masyarakat sudah nggak patuh lagi. Ya kan, karena sudah penurunan dan sebagainya. Dan kemudian pemerintah juga tidak bisa melarang mudik yang sesungguhnya melarang gitu. Karena bilangnya melarang. Ya kan, bilangnya penyekatan, tapi kan akhirnya yang mudik jauh lebih banyak, jauh lebih banyak, dan sudah diingatkan ini bahaya sekarang. Bahayanya apa? Virusnya sudah beda, virusnya lebih mudah menular, dan setelah 2 minggu belum ada kenaikan yang cukup drastis, walaupun sudah ada kasus di Kudus, Bangkalan dan sebagainya, itu kecil gitu kan. Padahal itu sumber penjalanan berikutnya. Karena apa? Karena yang kejadian di Kudus tidak diatasi, Bangkalan juga sekarang masih menjadi masalah, dan akhirnya pulang mudiknya balik ke Jakarta. Jakarta sekarang luar biasa tingginya karena semua varian ngumpul di Jakarta. Di Jakarta itu semua varian ada, dari Alpha, Delta dan lainnya ada. Dan tidak heran sekarang kewalahan Jakarta. Dan ketika itulah saya berpikir, ini kok nggak ada yang peduli sih, nggak ada yang ngerti gitu kan. Pura-pura mengerti. Ini sih bukan herd immunity, ini herd stupidity.